Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru. Demikian pula alat permainan termasuk salah satu sumber belajar. Yang lain adalah buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, narasumber, benda atau budaya, tempat-tempat khusus lainnya. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu yang dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan yang sifatnya terarah dan formal. 2. Sumber pembelajaran yang dikarenakan dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan dari pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya adalah media massa. Perkenalkan, nama saya Yulan Anggraini dengan NPM 0319010119. Para ahli telah mengemukakan pendapat tentang pengertian sumber belajar sebagai berikut. 1. Menurut Yusuf Hadi Miarso adalah segala sesuatu yang meliputi pesan orang, bahan, alat teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. 2. Edgar Dale mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. 3. Menurut Rohani, sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memudahkan terjadinya proses belajar. 4. Association Educational Communication and Technology yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Adapun fungsi sumber belajar dalam pembelajaran ialah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat. Fungsi sumber belajar yang lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa. Dengan demikian, anak tidak hanya mendapat informasi dari guru, melainkan juga dari para pembicara lain yang dihadirkan di kelas. Saya Ulan Oktavia, NPM 0319011132. Selain itu, fungsi sumber belajar terbagi menjadi 5 poin. Poin pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, yaitu pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru dalam menggunakan waktu secara lebih baik. Kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih mudah mendalami dan mengembangkan gairah. Poin kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual dengan cara pertama, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Poin ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara pertama, perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua, pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi oleh penelitian.
Poin keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua, penyampaian informasi dan bahan secara lebih konkret. Poin kelima yaitu memungkinkan belajar secara seketika, yaitu pertama, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmatia dengan NPM 03190155. Jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar yang ada di TK. Tempat sumber belajar alamiah. Sumber belajar dapat berupa tempat yang sebenarnya, seperti contohnya kantor pos, kantor polisi, kantor pemadam kebakaran, peternakan, perkapalan, dan lain sebagainya. Narasumber dapat ditata oleh sekolah, sehingga pada saat tertentu mereka dapat dihadirkan dan dipertemukan dengan anak. Kebiasaan mendengar suara pembicara lain selain suara gurunya sangat membantu guru dalam memperluas wawasan anak. Ruang sumber belajar di sekolah yang lebih teratur administrasinya. Pimpinan sekolah berusaha untuk memiliki ruang khusus untuk semua peralatan sekolah. Ruangan tersebut dengan sendirinya harus tertata rapi dalam ruangan yang cukup penerangannya dan tidak memberikan kesan seperti gudang. Di TK yang tergolong baik, ruang sebagai halnya jantung sekolah seperti halnya perpustakaan. Media cetak yang termaksud dalam media cetak adalah bahan cetak, buku, majalah, tabloid, dan sebagainya. Alat peraga adalah semua alat yang digunakan guru untuk menerangkan atau memperagakan sesuatu, termaksud dalamnya pelajaran dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar yang dapat dikunjungi seperti berkarya wisata ke suatu tempat yang ketika mereka kunjungi ini, anak dapat mengamati keadaan yang sebenarnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Dimas dengan NPM 031901245245. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian sumber belajar. Dalam perkembangannya, sumber belajar dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber belajar yang dirancang atau dipergunakan untuk membantu belajar mengajar atau disebut sebagai learning resource by design. Contohnya seperti buku, ensiklopedi, film, video, dan audio. Yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seorang yang belajar. Contohnya seperti pasar, toko masyarakat, dan taman. AECT atau yang disebut sebagai Association of Education, Communication, and Technology membagi sumber belajar menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang untuk tujuan belajar, misalnya guru, dosen, pelatih, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan untuk tujuan belajar, contohnya seperti pejabat, pemerintah, tokoh masyarakat, orang ahli yang di lapangan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Rohani, sumber belajar dibagi menjadi 5. Nomor 1 atau yang pertama yaitu sumber belajar cetak seperti buku, ensiklopedi, majalah, koran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber belajar non cetak seperti video, film, slide atau dan audio kaset. Yang ketiga yaitu sumber belajar berupa fasilitas seperti auditorium, perpustakaan, sekolah, ruang belajar, meja belajar,
studio, dan lapangan olahraga. Yang keempat yaitu sumber belajar yang berupa kegiatan, contohnya seperti wawancara, kegiatan kelompok, observasi, stimulasi, dan permainan. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar yang berupa lingkungan, seperti taman, lingkungan keluarga, dan seminar. Ya, itu saja. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hatiari dengan NPM 0319011267. Pemanfaatan sumber belajar. Adapun pemanfaatan sumber belajar antara lain yang pertama, sumber belajar dapat diperoleh secara alamiah dari lingkungan terdekat anak. Yang kedua, sumber belajar terdiri atas bermacam-macam alat belajar seperti alat peraga, alat permainan, buku pegangan, peralatan seni, dan model-model bagian tubuh dan banyak lagi yang dapat diperoleh dan ditaruh di suatu tempat atau ruang. Yang ketiga, sumber belajar berupa tempat-tempat yang kita kunjungi. Yang keempat, perpustakaan dengan semua media cetak dan audiovisualnya. Dan yang terakhir yang tidak boleh dilupakan yaitu para sumber belajar dari berbagai ilmu. Selain itu, manfaat sumber belajar antara lain yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, menambah dan memperluas wawasan cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, memberi informasi secara akurat dan terbaru. Adapun manfaat dan tujuan dari sumber belajar itu sendiri yaitu yang pertama, selama pengumpulan informasi terjadi kegiatan berpikir yang kemudian akan menimbulkan pemahaman yang mendalam dalam belajar. Yang kedua, mendorong terjadinya pemusatan perhatian terhadap topik sehingga membuat peserta didik lebih banyak menggali informasi dan menghasilkan hasil belajar yang lebih bermutu. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir seperti kemampuan dalam memecahkan suatu persoalan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.